Oke, shalom saudaraku yang terkasih. Selamat siang, mungkin siang jam sekarang. Oke saudara, saya cuma mau bercerita, mau bersaksi. Ini sebagai dokumen saya. Beberapa hari yang lalu Tuhan memberikan pada saya sebuah hati, satu rasa hati untuk kerinduan hati. Kerinduan apa? Kerinduan untuk menjadi pribadi yang taat kepadanya, untuk taat akan mendengar, untuk pada saat dia berbicara, dia memintakan sesuatu untuk jadi pribadi yang taat kepada dia. Kemudian setelah mendapat saya itu karena kerinduan hati saya, kemudian saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau emang Tuhan mau aku menjadi pribadi yang taat, Tuhan ubah hatiku, Tuhan ajariku Tuhan dengan baik, dengan perlahan. Ajari aku Tuhan untuk menjadi pribadi yang taat kepadamu. Biar aku setelah menjadi pribadi yang taat, kemudian aku menjadi pribadi yang berkenan di hatimu seperti Yusuf Tuhan. Ketika dia berkenan di hatimu, semua yang dia lakukan kau berhasilkan Tuhan. Aku percaya pada hari-hari ini juga Tuhan melakukan itu. Yes Tuhan, aku percaya Tuhan akan ubahkan itu. Karena aku tahu Tuhan, Kau Tuhan yang maha murah, Kau Tuhan yang penepat janji. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya sedang belajar untuk lebih peka mendengar suara dia, dan saya taat kepada dia. Dan suara dia itu yaitu, pertama kali suara dia yaitu dia berbicara lewat hambanya di internet, yaitu kakak rohani saya, Yoko William. Dia tulis di Twitter, Jo, tidur jangan terlalu malam, perintah Bapa. Itu dia sampaikan pada pukul 9:30-an ke atas, 9:30 malam. Setelah saya membaca itu, dalam hati saya tiba-tiba ada rasa sukacita, ada damai sejahtera, sukacita. Sepertinya, wow, kayaknya orang penting mau lu bicara sama saya. Siapa saya ini di hadapan Tuhan mau bicara untuk suruh saya tidur. Kemudian setelah saya mendapat suara Tuhan itu dari hambanya, kemudian saya berpikir, kenapa Tuhan suruh saya tidur jam segini, padahal baru 9:30. Jadi biasanya jam 9:30 ini belum tidur. Biasanya jam 10 ke atas kalau udah liburan gini. Saya berpikir, oh, saya tahu kenapa Tuhan suruh saya tidur pada malam ini, pada pukul 10-an, 9:30 ke atas itu. Karena Tuhan gak mau saya bangun siang lagi. Karena Tuhan rindu kepada saya, Tuhan rindu dengar suara saya pada saat pagi hari untuk melakukan firman, doa dan pujian di hadapannya. Karena sebelumnya saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan bangunkan saya pagi hari Tuhan, biar saya layak di hadapanmu untuk menyembah Engkau Tuhan. Di pagi hari biar hatimu disenangkan Tuhan, bangunkan aku. Tapi setelah doa itu tiap pagi saya selalu telat. Dan akhirnya lama-kelamaan jiwa saya ternyata dalam jiwa saya ada kerinduan yang emang dari pengen tiap pagi untuk menyembah Tuhan, untuk melakukan firman, doa, pujian. Dan akhirnya Tuhan menjawab doa saya lewat suaranya untuk saya tidur lebih pagi. Jadi saya kemarin tidur jam 10-an. Dan tidur jam 10, akhirnya saya tidur dan Roh Kudus membangunkan saya pada pukul 5:30 pagi. Kalau tidak salah 5:30 pagi, Roh Kudus membangunkan saya dan saya bangun, langsung saya lompat dari tempat tidur saya ambil buku doa saya langsung turun ke bawah ke ruang doa. Saya memuji dia dengan menggunakan musik, dengan pelajaran musik yang saya punya, dengan seadanya saya menggunakan itu. Dan saya percaya hati Tuhan pada pagi itu disenangkan. Dan ada berkat Tuhan yang tercurah ketika hati Tuhan disenangkan. Amin. Terus kemudian sampai hari ini suara Tuhan yang kedua adalah kemarin malam. Yaitu kemarin malam Tuhan berbicara saya bukan lewat hambanya lagi, tetapi lewat internet, lewat laptop saya. Tuhan mematikan internet saya. Jadi mematikan dalam arti maksudnya internet saya tiba-tiba disconnect sendiri. Kemudian saya connect lagi, disconnect. Terus saya kayak gitu lagi. Kemudian saya berpikir lagi, apakah ini termasuk suara Tuhan? Kemudian saya langsung lihat jam, Saya lihat jam, ternyata jam sudah mulai menunjukkan pukul 10 lewat lebih 1 menit atau 2 menit. Terus kemudian saya pikir, apakah Tuhan ini suaramu Bapa untuk aku tidur
pukul segini agar aku esok dapat bangun pagi lagi, memuji Engkau lagi. Tapi setelah itu, kemudian karena saya lagi online di Facebook, lagi ngetes sesuatu program application in Facebook, dan kemudian saya mencoba melawan Tuhan tanpa sadar. Saya sadari sebelumnya saya melawan Tuhan dengan saya coba connect. Akhirnya connect tapi cuma sebentar, nggak nyampe 5 menit, dis lagi, connect, dis lagi. Kemudian sampai satu titik saya sadar, terus kemudian saya istilahnya kayak kompromi sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan please di-connectin sebentar aja, sampai jam 11 deh, connect deh. Tapi Tuhan mengizinkan sedikit, cuma connect sedikit, akhirnya di disconnect. Akhirnya saya nyerah, saya sadar percuma saya melawan Tuhan, percuma saya melawan kehendaknya Tuhan. Tuhan maunya saya jam segini. Mungkin aja itu bisa, doa saya itu bisa dikabulin sama Tuhan. Tapi sekarang saya sadar, kenapa Tuhan gak kasih? Tuhan gak kabulkan doa saya untuk connectkan internet itu. Karena Tuhan sedang mendidik saya. Tuhan mau ngajari saya menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya itu. Kalau emang saya tadinya pribadi yang taat, kalau saya tadinya terus membantah Tuhan, terus kemudian saya nggak pernah berdoa, Tuhan ajari saya untuk jadi pribadi yang taat. Mungkin Tuhan emang disconnectkan internet itu. Saya tahu Tuhan disconnectkan supaya tidur sekarang. Tapi karena saya nggak mau belajar jadi pribadi yang taat, terus saya berdoa sama Tuhan connectkan mungkin. Karena bagi Tuhan gak ada mustahil. Hal kecil pun bisa Tuhan lakukan. Amin. Itu. Dan sangat luar biasa Tuhan kita. Dan saya masih berharap sampai malam ini, saya yakin ada suara Tuhan yang membimbing saya. Dan akhirnya pada tadi pagi Roh Kudus membangunkan saya pada pukul 6:30, walaupun itu sudah agak siang, pukul 6:30. Kemudian saya turun ke bawah ke ruang doa dan saya berdoa. Di situ saya melakukan firman, doa dan pujian. Dan saya percaya hati Tuhan pun disenangkan lagi. Dan kembali lagi, ketika hati Tuhan disenangkan, ada berkat yang tercurah, ada berkat turun, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan kemudian pada hari pertama suara Tuhan yang disampaikan itu lewat hambanya, ketika saya mau tidur, biasa saya tidur untuk bangun pagi itu pakai beker di BB. Itu saya pasang beker setengah 6 di pagi. Tetapi ketika pada hari itu saya mau tidur, saya tiba-tiba dapat kiriman BM dari teman saya, dibilang bahwa ada seorang mahasiswa atau siswi yang meninggal, ada di Bandung, meninggal karena radiasi handphone. Saya kaget kalau radiasi handphone. Dan emang isu-isu itu benar. BB itu emang ada radiasinya tinggi, apalagi di Jeffrin katanya radiasi BB-nya tinggi. Kemudian saya langsung takut. Ya saya takut lah, karena takut terkena radiasi itu, katanya bisa memutuskan saraf-saraf otak. Kan bahaya juga, saraf otak keputus gara-gara radiasi gitu. Akhirnya dalam keadaan itu saya kemudian teringat akan satu pribadi yang bernama Roh Kudus. Kemudian saya berdoa sama Roh Kudus. Roh Kudus, saya berdapat kabar kayak gini. Roh Kudus, biar Engkau yang jadi bekerku, biar Roh Kudus yang jadi bekerku, Roh Kudus yang bangunkan aku pada esok pagi. Kalau Roh Kudus yang bangunkan aku, nggak nentukan jamnya jam berapa, biar Roh Kudus yang bangunkan aku, terserah Roh Kudus. Dan aku percaya Roh Kudus bangunkan aku langsung bangun. Dan saudara, juga saya mau bilang sama saudara harus tahu kalau Roh Kudus yang membangunkan, Roh Kudus adalah beker sejati. Amin. Roh Kudus adalah beker sejati. Karena dia membangunkan bukan dari sisi luar di antara kita, tapi dia membangunkan dari hati kita. Dari mungkin ya lewat kecilnya, lewat mimpi. Tiba-tiba mimpi, terus kita melek langsung bangun, kita melihat jam, hati kita tergerak untuk langsung melihat jam berapa, kita langsung bangun. Kita udah gak lihat kiri kanan HP lagi. Itu Roh Kudus. Dan peran Roh Kudus dalam hidup kita itu penting banget. And setelah itu sampai hari sekarang Roh Kudus masih bangunkan saya. Dan setelah saya melakukan firman, doa dan pujian itu, saya selalu berdoa
Biar Roh Kudus yang bimbing saya, ada hikmat marifat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, suara Tuhan yang selalu bekerja dalam kegiatan sehari-hari sampai malam itu lagi, sampai Tuhan bersuara lagi. Dan setelah itu, setelah doa, saya juga gak lupa selalu berdoa. Setiap doa pagi sampai doa malam saya selalu bilang sebelum baca firman Tuhan itu, Tuhan urapi hati saya, Tuhan urapi mata saya, Tuhan urapi pendengaran saya. Kenapa saya bilang Tuhan urapi hati saya? Agar hati kita lebih peka lagi untuk merasakan hadirat Tuhan yang turun. Kenapa saya bilang Tuhan urapi mata saya? Karena biar mata kita semakin lebih peka lagi untuk melihat Dia yang hadir di antara sekeliling kita itu. Dan terakhir, kenapa saya bilang Tuhan urapi pendengaran saya? Agar pendengaran kita lebih peka lagi untuk mendengar suaranya yang pada saat Dia berbicara pada diri kita, berbicara secara pribadi dengan pribadi pada diri kita. Dan pendengaran ini, urapan pendengaran ini sangat penting dalam kehidupan kita. Itu saya selalu berdoa itu. Dan saya yakin Tuhan mendengar doa saya membumbung ke hadapannya bagaikan dupa yang seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu. Dan Tuhan akan menjawabnya, dan Tuhan akan turun tangan menolong kita. Amin.